Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Safitri, NPM 172151050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Profil Berpikir Kritis Siswa Asperger pada Pembelajaran Bangun Datar dengan Metode Montessori. Nah, review jurnal ini merupakan salah satu tugas dari matkul kajian jurnal internasional dengan dosen pengampu Bapak Dedi Muhtadi, SPD, MPD. Baik, sebelum kita ke review jurnalnya, kita lihat terlebih dahulu identitas dari jurnal yang akan saya review. Judul jurnalnya yaitu Profil Berpikir Kritis Siswa Asperger pada Pembelajaran Bangun Datar dengan Metode Montessori. Adapun nama jurnalnya yaitu Jurnal Didaktik Matematika. Autor dari artikel ini yaitu Diah Ayu Sulistianing Cipta, dengan koautornya yaitu Donna Avianti dan Ani Kurniawati. Nomor ISSN-nya yaitu 23554185 dan 25488546. Adapun aspek yang akan dikaji yaitu yang pertama efektivitas judul artikel, kemudian kandungan abstrak, kemudian kata kunci, keterbacaan gambar, tabel dan persamaan, penggunaan istilah dan kebahasaan, latar belakang, kecukupan state of art, kejelasan gap analisis, kejelasan tujuan penelitian, metode penelitian, kemudian hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan, daftar pustaka, nisbah sumber acuan primer, dan derajat kemutakhiran. Baik, mungkin kita langsung saja ke review jurnalnya. Nah, di sini sudah ada jurnalnya. Langsung saja ke aspek yang pertama, yaitu mengenai efektivitas judul artikel. Setelah saya baca artikel ini secara keseluruhan, saya dapat menyimpulkan bahwa judul artikel ini cukup merepresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel. Bersifat informatif dan mengandung highlight dari finding isi artikel. Nah, hasil penelitian serta pembahasan-pembahasan dalam artikel ini tidak terlepas dari variabel-variabel yang terdapat di dalam judul artikel ini. Jadi, judul ini cukup bersifat informatif, menginformasikan kepada para pembaca mengenai apa yang akan dibahas di artikel tersebut. Kemudian, menurut saya, judul ini juga mencerminkan aspek kebaruan, karena setelah saya mencari artikel-artikel lain yang sejenis ya di berbagai sumber, saya tidak menemukan artikel yang mirip dengan artikel ini. Ada beberapa artikel yang membahas mengenai siswa Asperger pada pembelajaran matematika, tetapi tidak ada yang menggunakan metode Montessori. Ada juga yang membahas tentang profil berpikir kritis siswa, tetapi tidak dengan siswa Asperger. Jadi menurut saya judul ini cukup mencerminkan aspek kebaruan. Oke, selanjutnya itu mengenai kandungan abstrak. Nah, apa saja yang terkandung di dalam abstrak artikel ini? Nah, yang pertama, peneliti menuliskan mengenai latar belakang pemilihan topik secara singkat. Nah, bisa kita lihat di sini peneliti menulis, selama ini kemampuan berpikir kritis hanya diterapkan dalam pembelajaran matematika bagi siswa yang normal. Terkadang guru lupa bahwa siswa yang berkebutuhan khusus juga perlu belajar matematika. Salah satunya siswa penderita sindrom Asperger. Jadi di sini penulis menuliskan secara singkat mengenai bagaimana pentingnya peneliti melakukan penelitian ini. Selanjutnya itu mengenai tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian tercantum ya di abstrak ini. Di sini peneliti menuliskan, peneliti ingin menerapkan metode Montessori pada materi bangun datar untuk siswa sindrom Asperger. Lebih lanjut, peneliti mengatakan bahwa peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana metode Montessori diterapkan untuk siswa sindrom Asperger dan bagaimana profil berpikir kritis siswa tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini tercantum metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian, finding hasil penelitian dan simpulan. Di sini tercantum hasil penelitian dan simpulannya. Nah, di sini peneliti menulis, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode Montessori mampu membuat siswa Asperger menjadi lebih ekspresif, ingin berinteraksi dengan lingkungan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya mengenai kata kunci. Di sini bisa kita lihat kata kuncinya terdapat 4 kata, yaitu berpikir kritis, sindrom Asperger, Montessori, dan bangun datar.
Nah, karena terdiri dari 4 kata, kata kunci ini memenuhi syarat minimal banyaknya kata kunci dalam sebuah artikel. Dan menurut saya, kata kunci ini bersifat informatif dan spesifik, serta menggambarkan isi artikel. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Nah, menurut saya penyajian gambar, tabel, dan persamaan dalam artikel ini sangat cukup jelas ya. Bisa kita lihat di sini. Contohnya ada persamaan. Nah, di sini persamaannya cukup jelas ya, bisa kita baca dengan baik. Kemudian di sini ada tabel, tabelnya juga penulisannya sesuai dengan bahasa pada artikel. Kemudian dapat dibaca dengan jelas juga. Kemudian gambar. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya berkualitas baik, bisa kita baca dengan jelas. Oke, selanjutnya yaitu mengenai penggunaan istilah dan kebahasaan. Nah, dalam artikel ini terdapat beberapa kesalahan penulisan. Yang pertama, di bagian abstrak di sini penulis menuliskan diterapkan, harusnya adalah diterapkan. Kemudian di paragraf ke-7 juga terdapat kesalahan penulisan kata kota. Nah, di sini ditulisnya kita. Nah, seharusnya adalah di salah satu kota pada Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada kesalahan juga di paragraf 8. Nah, di sini penulis menuliskan menguasai, padahal yang tepat adalah menguasai. Nah, akan tetapi secara keseluruhan penggunaan istilah dan kebahasaan artikel ini cukup baik. Istilah-istilah dalam artikel sesuai dengan standar baku, KBBI Kamus, kemudian struktur kalimatnya sesuai dengan standar baku juga. Nah, kemudian setiap paragrafnya juga tidak hanya berisi satu kalimat. Dan penulisan istilah asing pun dicetak miring. Jadi, secara keseluruhan tata kebahasannya bagus, meskipun ada beberapa kesalahan yang tadi disebutkan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Nah, atau di sini yaitu pendahuluan. Nah, menurut saya latar belakang artikel ini mengenalkan topik yang akan dibahas. Karena peneliti mencantumkan penjelasan mengenai yang pertama mengenai kemampuan berpikir. Kemudian peneliti menjelaskan juga mengenai berpikir kritis, mengenai proses berpikir kritis. Kemudian dibahas juga mengenai sindrom Asperger, ciri-ciri sindrom Asperger. Kemudian peneliti juga menuliskan mengenai tentang apa itu metode Montessori. Nah, di sini ada penjelasan mengenai konsep Montessori. Dan peneliti juga menjelaskan mengenai konsep bangun datar. Nah, jadi latar belakangnya cukup mengenalkan topik yang akan dibahas, serta peneliti juga menuliskannya dalam bentuk prinsip segitiga terbalik. Jadi dapat dimengerti oleh para pembaca. Nah, selanjutnya mengenai kecukupan state of art. Menurut saya, artikel ini mengaitkan dengan pengetahuan terkini serta menggunakan referensi state of the art. Bisa kita lihat di sini, di bagian pendahuluan saja, peneliti selalu mengaitkan dengan teori-teori yang sudah ada. Ya, seperti di sini misalkan Maharani 2015 menyebutkan. Nah, di sini juga. Jadi, peneliti itu mengaitkan juga dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi menurut saya artikel ini cukup mengaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan terkini. Nah, baik, selanjutnya itu mengenai kejelasan gap analisis. Menurut saya, artikel ini memiliki gap analisis yang jelas. Artikel ini mencantumkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang
harus dilakukan. Ini tercermin dari kalimat yang diucapkan oleh peneliti. Nah, di sini peneliti menyebutkan bahwa sejauh ini peneliti matematika hanya membahas proses berpikir kritis pada siswa normal saja. Hampir tidak ada pembahasan mengenai proses berpikir kritis siswa marginal, terutama siswa Asperger. Jadi di sini bisa kita lihat ya mengapa peneliti melakukan penelitian ini gitu. Karena memang penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas proses berpikir kritis pada siswa yang berkebutuhan khusus, terutama siswa sindrom Asperger. Selanjutnya mengenai kejelasan tujuan penelitian. Ya, menurut saya tujuan penelitian ini cukup jelas, di mana tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran bangun datar untuk siswa Asperger dengan menerapkan metode Montessori, dan untuk mengetahui profil berpikir kritis siswa Asperger setelah diterapkannya metode Montessori pada pembelajaran matematika materi bangun datar. Nah, selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Di sini disebutkan bahwa metode penelitiannya yaitu merupakan penelitian kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Tetapi sayangnya, peneliti tidak mencantumkan paradigma mengenai metode penelitian tersebut. Kemudian mengenai subjek penelitian. Di sini subjek penelitiannya jelas, yaitu siswa kelas 2 SDLB Autisme Raiper Kids di salah satu kota pada Provinsi Jawa Timur. Kemudian di sini peneliti juga mencantumkan mengenai bagaimana teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang digunakannya. Nah, pengumpulan datanya yaitu menggunakan instrumen penelitian berupa tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan 5 indikator yang diintegrasikan dalam materi bangun datar. Nah, tesnya ini dilakukan secara tulis maupun secara lisan selama proses pembelajaran dengan metode Montessori. Kemudian peneliti juga menjelaskan bahwa penilaian hasil tesnya dilakukan menggunakan rentang skor 0-3, kemudian diolah dalam bentuk nilai dengan rentang 0-100, di mana rumus pengolahannya yaitu ini, bisa kita lihat dengan jelas. Nah, kemudian nilai tersebut diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, yang mengacu pada tabel kriteria keterampilan berpikir kritis ini. Bisa kita baca dengan jelas tabelnya. Nah, kemudian untuk data tentang proses pembelajaran diperoleh dari catatan harian penulis sebagai guru pada saat pembelajaran yang berkolaborasi dengan guru kelas dan dibantu oleh tim peneliti. Nah, jadi cukup jelas ya mengenai bagaimana datanya diperoleh, diolah, kemudian dianalisis. Selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Nah, menurut saya hasil penelitian dari artikel ini cukup jelas. Jadi di sini artikel mendeskripsikan temuan dengan cukup jelas. Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep teori yang sudah ada serta memiliki kesesuaian dengan hasil atau temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, bisa kita lihat di sini peneliti mengaitkan dengan teori-teori sebelumnya yang sudah ada. Nah, contohnya, misalkan di sini, pembelajaran ini juga menjadikan siswa lebih bisa berinteraksi dengan dunia sekitar. Hal ini sejalan dengan. Nah, di sini bisa kita lihat peneliti mencantumkan dengan teori yang sudah ada. Kemudian bisa kita lihat lagi. Misalkan, nah ini. Ia mampu berbicara dan memberikan penjelasan sederhana dengan kalimat yang terpatah-patah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tantam dan Girgis pada tahun 2009. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa peneliti selalu mengaitkan dengan teori-teori yang sudah ada, penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan.
Nah, menurut saya, simpulan artikel ini cukup menjawab tujuan penelitian. Isinya menampilkan hasil utama yang sesuai dengan tujuan penelitian. Simpulan juga dirangkum secara cukup padat dalam bentuk narasi. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini kesimpulannya dalam bentuk narasi. Meskipun menurut saya akan lebih bagus apabila kesimpulannya itu hanya terdiri dari satu paragraf saja. Tetapi menurut saya ini cukup padat dan menjawab tujuan penelitian. Baik, selanjutnya mengenai daftar pustaka. Nah, untuk penulisan daftar pustaka, menurut saya ini kurang sesuai dengan penulisan APA 6. Mengapa? Karena di sini terdapat penulisan yang digarisbawahi. Padahal dalam APA 6 tidak boleh ada kata yang digarisbawahi, termasuk URL. Nah, bisa kita lihat di sini URL-nya digarisbawahi semua. Tetapi untuk posisi nama, tahun, judul, ini sudah sesuai dengan APA 6. Kemudian selanjutnya mengenai nisbah sumber acuan primer. Nah, menurut saya artikel ini lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Karena setelah saya lihat, setelah saya periksa, ternyata peneliti menggunakan banyak sumber primer. Nah, kemudian selanjutnya mengenai derajat kemutakhiran. Nah, dalam daftar pustaka ini terdapat 24 referensi atau sumber yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan penulisan artikelnya. Nah, selanjutnya itu mengenai derajat kemutakhiran. Nah, dalam daftar pustaka di artikel ini terdapat 24 sumber atau referensi yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian ini. Nah, dari 24 referensi tersebut, 23 diantaranya merupakan referensi 10 tahun terakhir. Jadi hanya satu sumber saja yang tidak merupakan acuan 10 tahun terakhir. Jadi derajat kemutakhirannya lebih dari 80%, dan ini menunjukkan bahwa artikel ini mutakhir. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan dan banyak kesalahan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan cantumkan pertanyaannya di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.